Escalation of drone warfare in the Russia-Ukraine conflict will be top of the agenda when NATO allies meet in Turkey next week. Russia is testing the strength and responsiveness of the alliance after launching a shadow fleet of drones. Does Russia have NATO in its sights? The Polish Prime Minister says he doesn't want to scare anyone, but that the threat is real. To President Zelensky from the Polish Sejm, we as Poles will not choose heroes for Ukraine, but Poland has no obligation to help a state that chooses genociders of Polish civilians. Jika selama ini kamu mengira bahwa perang di Timur Tengah adalah satu-satunya konflik yang patut dikhawatirkan, mungkin sudah saatnya melihat ke arah lain. Di balik sorotan dunia yang tertuju ke Timur Tengah, Eropa juga tengah menghadapi situasi yang semakin genting. Ketegangan antara Rusia dan NATO terus meningkat dari hari ke hari. Ribuan pasukan disiagakan, persenjataan modern terus berdatangan ke kawasan Eropa Timur. Sementara berbagai latihan militer semakin intensif. Perlahan namun pasti, benua biru kembali menjadi panggung konfrontasi yang mengingatkan dunia pada rivalitas kekuatan besar. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan negara-negara NATO bukan hanya dibayangi tekanan dari Rusia. Mereka juga dihadapkan pada ketidakpastian mengenai seberapa jauh Amerika Serikat akan terus memberikan dukungan apabila konflik semakin meluas. Kondisi ini memunculkan satu pertanyaan besar. Mampukah negara-negara NATO menghadapi Rusia apabila komitmen Washington mulai berkurang? Di sisi lain, Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan mengendurkan tekanannya. Sebaliknya, Moskow terus memperkuat posisi militernya di tengah situasi yang semakin memanas. Seolah itu belum cukup, bayang-bayang konflik di Timur Tengah turut menambah kekhawatiran. Hubungan yang semakin erat antara Rusia dan Iran memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan meluasnya dampak konflik. Meski hingga kini belum ada bukti bahwa Iran akan terlibat langsung dalam perang antara Rusia dan NATO, potensi eskalasi yang melibatkan lebih banyak aktor tetap menjadi perhatian banyak pengamat. Kini Eropa berada di persimpangan yang penuh risiko. Di sisi lain, mereka juga dibayangi ketidakpastian dukungan dari Amerika Serikat. Sementara konflik di Timur Tengah berpotensi menambah kompleksitas situasi keamanan global. Lantas sejauh mana kesiapan negara-negara Eropa menghadapi ancaman yang terus berkembang ini? Cetak Gol akan merangkum pecahnya perang besar Eropa melawan Rusia sebagai berikut. Dimulainya perang besar Rusia-Eropa. Jika dilihat lebih jauh, konflik Eropa kali ini bukan hanya antara dua negara, Rusia dan Ukraina. Namun konflik kali ini kemungkinan besar akan menyeret seluruh negara Eropa. Sebuah rumor mengejutkan datang dari Eropa. Rusia dikabarkan akan memulai perang besar-besaran melawan Eropa. Rumor itu sendiri sebenarnya datang dari Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk. Tusk menyatakan bahwa negaranya kini telah bersiap dengan segala skenario, termasuk skenario penyerangan Rusia ke depannya. Informasi ini Tusk dapatkan berdasarkan laporan media yang menyebutkan jika intelijen AS membuat laporan invasi Rusia ke Polandia. Saya tak bermaksud menakut-nakuti siapapun. Namun bulan-bulan mendatang bisa jadi benar-benar krusial, juga karena perubahan sifat perang tersebut, ujar Tusk. Menurutnya, kekhawatiran memang sudah sangat terasa, terutama di beberapa negara Baltik. Amerika memberikan sebuah peringatan bahwa Rusia sedang melakukan siasat adu domba antara Polandia dan NATO. Siasat yang dimaksud adalah dengan melakukan penyerangan terhadap beberapa infrastruktur penting Polandia. Menurut AS, kemungkinan serangan tersebut akan diluncurkan menggunakan serangan drone, rudal hingga penyusupan pasukan Rusia ke wilayah NATO. Langkah ini dilakukan untuk menguji komitmen NATO dalam melindungi negaranya. Provokasi ini diprediksi akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Rusia berusaha untuk melemahkan kedaulatan Polandia
dan menampilkan NATO sebagai aliansi yang tak mampu melindungi anggotanya. Langkah ini nampaknya juga dilakukan sebagai upaya melemahkan peran dari NATO dalam memberikan dukungan kepada Ukraina. Jika serangan itu berhasil dan Polandia melakukan upaya negosiasi, maka Rusia telah mencapai tujuannya. Pasalnya, negosiasi yang dilakukan akan menjadi poin utama kemenangan dari negara beruang merah tersebut. Moskow akan mendapatkan legitimasi politiknya dan semakin membuktikan bahwa NATO tidaklah berguna. Sebagai respon dari ancaman yang ada, Menteri Pertahanan Polandia mengonfirmasi ancaman ini dan menggelar latihan militer. NATO diduga akan memberikan respon yang menghancurkan jika provokasi tetap terjadi. Selain itu, militer Amerika Serikat juga telah menggelar latihan di Latvia untuk memberikan sinyal kuat kepada Rusia. Upaya untuk menghadapi dominasi Rusia ini nampaknya juga datang dari Ukraina. Padahal sebelumnya antara Ukraina dan Polandia sempat terlibat dalam konflik sengit. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota europejska bez pojednania, a nie ma pojednania bez prawdy historycznej i rozliczenia się z bolesną historią. Ukraina musi to zrozumieć. Melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha ke Polandia, kerenggangan dapat diatasi. Kini dua negara tersebut dikabarkan sedang menghadapi satu ancaman yang sama, yaitu Rusia. Pertemuan yang dilakukan dalam rangka membahas mengenai kerjasama industri pertahanan, proyek rekonstruksi yang melibatkan Ukraina dan Polandia. Serangan Rusia kedua negara ini tidak hanya sedang memicu konflik antara dua negara, melainkan sedang membakar seluruh Eropa. Ketidakmampuan NATO dalam menjaga anggotanya membuat anggota-anggota lain akan semakin kecewa. Hubungan AS-NATO memanas, Trump ancam tarik bantuan. Nampaknya inilah yang sempat dirasakan oleh Amerika dalam konflik yang ada di Timur Tengah. Ketika konflik yang dimulai sejak bulan Februari 2026 lalu, NATO tidak sedikit pun menunjukkan perhatiannya dalam peperangan yang terjadi. Alih-alih menunjukkan kepedulian, NATO merasa bahwa itu bukanlah peperangan yang mereka lakukan. Meski Amerika sendiri dikabarkan dalam masa-masa persiapan perang melawan Rusia, rumor dan isu beredar dengan cepat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kedapatan beberapa kali melontarkan kritikan terhadap NATO. Aliansi dari beberapa negara Eropa tersebut mendapatkan sindiran keras dari negeri Paman Sam. Hubungan kita dengan NATO tidak timbal balik. Mereka tidak ada untuk kita, tulis Trump di akun Truth Social-nya. Menurut Trump, kontribusi yang diberikan Amerika sangatlah tidak seimbang jika dibandingkan dengan beberapa negara NATO. Ia melihat bahwa hubungan yang terjadi merupakan sikap yang cenderung berat sebelah. I believe if I would have called him, and I didn't bother doing that because I was doing individual countries just to take the temperature and see how they were doing. But I think if I would have called him, he probably would have found a way to help if we needed it. I feel, would have been a little bit different. But I was disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. Kritikan dan sindiran ke NATO semakin meningkat manakala konflik dengan Iran yang mencuat. Sinyal ini menunjukkan besarnya kemungkinan Amerika akan keluar dari negara NATO. Padahal dalam waktu dekat, tepatnya hari Selasa dan Rabu nanti, negara-negara NATO akan menggelar konferensi tingkat tinggi di Ankara, Turki. Pertemuan tersebut dikabarkan akan membahas mengenai berbagai isu strategis, termasuk pertahanan, perang Ukraina hingga konflik di Timur Tengah. Selain itu, besar kemungkinan isu mengenai keluarnya Amerika akan menjadi salah satu sorotan utama. Jika tuntutan-tuntutan Amerika tak berhasil direalisasikan, maka bukan tidak mungkin Amerika akan segera menarik pasukannya dari Eropa. Washington melihat langkah ini sebagai salah satu opsi evaluasi strategis. Keterlibatan Amerika di NATO sendiri sebenarnya mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya, Amerika Serikat dianggap terlalu mendominasi dalam aliansi. Hal ini setelah Donald Trump mengajukan tuntutan loyalitas. Saya hanya menginginkan loyalitas. Anda tahu, kami sangat loyal kepada mereka. Kami selalu berjuang untuk mereka, ucap Trump.
Namun salah satu anggota NATO, Jerman, memberikan penolakan keras. Menurutnya tidak ada satupun anggota NATO yang boleh memaksakan kehendaknya pada negara anggota lain. Aksi saling balas komentar ini menunjukkan bahwa di dalam NATO sendiri terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan. Adapun mengenai aset militer yang telah ditarik oleh AS, negara-negara NATO mulai menggantikannya dengan yang baru. Pernyataan ini sendiri disampaikan oleh Wakil Panglima Sekutu Eropa NATO, Sir John Stringer. Langkah ini disampaikan menyusul keputusan Amerika yang mulai membatasi pasukannya dari beberapa negara. Pergantian yang dilakukan pun bukan hanya perihal tentara, melainkan persenjataan yang dianggap lebih canggih ketimbang sistem AS. Meskipun dukungan terhadap beberapa negara NATO telah dipulihkan, belum ada bukti bahwa mereka akan selamat dari perang yang Rusia ciptakan. Namun, kekhawatiran negara-negara Eropa nampaknya tak hanya perihal hilangnya dukungan Amerika. NATO juga harus menghadapi dukungan beberapa sekutu setia Rusia. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Kiping. Cek linknya di bawah ini. Iran berpotensi terjun langsung dalam perang. Tercatat terdapat dua negara yang kerap kali memberikan dukungan terbuka terhadap Rusia. Dua negara yang dimaksud adalah Iran dan Tiongkok. Rusia bahkan kerap memberikan dukungan kepada Iran di momen-momen krusial. Informasi terbaru Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menyebutkan bahwa Dmitry Medvedev memberikan dukungan kepada Iran di sela-sela pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Rusia menyatakan keyakinan bahwa Iran akan menang dari dominasi Amerika. Bukan hanya dukungan retorika, kedua negara ini seringkali melakukan pertukaran senjata dan alutsista. Kabar mengejutkan lainnya juga datang dari Tiongkok. Negeri tirai bambu tersebut dikabarkan sedang memberikan latihan tersembunyi kepada personel Rusia. Walaupun dari pihak Tiongkok sendiri membantah keterlibatan negaranya dalam membantu pertempuran di Ukraina. Klaim terkait tidak memiliki dasar fakta, itu murni fitnah dan upaya mencemarkan nama baik, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Tuduhan itu sendiri sebenarnya sudah ramai dibicarakan beberapa bulan sebelumnya. Latihan yang dilakukan tidak hanya di Beijing, melainkan di beberapa negara lainnya. Kuat dugaan ini mencuat seiring dengan eratnya hubungan antara Moskow dan Beijing. Bukti mengenai dukungan ini sendiri nampaknya masih memiliki celah perdebatan. Tiongkok menilai bahwa negara-negara Eropa telah membuat tuduhan tanpa dasar kepada mereka. Namun negara-negara Eropa sendiri berkilah dan menyampaikan bahwa laporan tersebut berdasarkan operasi intelijen yang dilakukan. Wir haben mit großer Besorgnis Berichte gelesen, dass es Ausbildung russischer Soldaten in China gegeben hat und dem gehen wir selbstverständlich nach. China muss wissen, dass dieser russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine unsere Kerninteressen bedroht. Bahkan muncul dugaan bahwa Tiongkok adalah fasilitator utama dalam perang tersebut. Beijing diduga memberikan dukungan material kepada Moskow dalam skala yang lebih besar dibandingkan pelaporan resmi. Kini negara-negara NATO semakin berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka tidak hanya dihadapkan pada konflik dalam aliansi, melainkan juga ancaman dari luar negeri. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pecahnya perang besar Eropa melawan Rusia. Akankah ketegangan dan konflik ini membawa pada pecahnya perang di Eropa? Mengingat langkah-langkah selama ini menunjukkan arah yang hampir sama, yaitu menuju perang berkepanjangan. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.